Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan bab logaritma. Kalau yang pertama kemarin kan eksponen ya, sekarang kita sudah masuk logaritma. Oke, dalam pembahasan bab sebelumnya, kita telah mempelajari nih tentang fungsi eksponen. Nah, saat ini kita akan mempelajari kebalikan dari fungsi eksponen atau yang dikenal sebagai fungsi logaritma. Nah, mungkin waktu SMP kalian belum pernah nih dapat logaritma, tapi intinya logaritma ini hampir sama dengan eksponen kemarin, tinggal di kebalikannya aja. Nah, logaritma bentuk umumnya itu adalah seperti ini. Nanti A dan X-nya berupa angka ya. Jadi kita bacanya bukan A log X, tapi bilangan pokok A dari X. Nah, itu gampangnya. Ingat, bukan A log X, tapi bilangan pokok A dari X. Nah, oke, kita langsung masuk contoh. Contoh yang pertama, misalkan ada bilangan pokok 2 dari 1. Nah, bilangan pokok 2 dari 1. Logikanya gini, bilangan pokoknya udah 2. Jawabannya 1. Nah, kira-kira berapa nih angka atasnya? Berarti 2 pangkat 0 ya, karena berapapun itu yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Berarti bilangan pokok 2 dari 1 hasilnya 0. Contoh yang kedua, misalkan ada bilangan pokok 3 dari 9. Nah, sama aja gini kan, bilangan pokok 3 dari 9. Nah, berarti gini. Nah, cara gampangnya gini. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Berarti 2. Jawabannya berarti 2. Contoh soal yang ketiga nih, misalnya ada bilangan pokok 4 dari 4. Kalau angkanya udah sama, ya jelas ini dapat nilainya adalah 1. Gitu. Atau mungkin kalian lebih gampang lagi nih, ada konsep bilangan pokok 3 dari 9. Nah, 9 itu kan sama aja 3 pangkat 2 ya. Ada sama-sama ini bilangan pokoknya 3, ya berarti jawabannya 2. Tinggal terserah kalian mau pakai yang mana. Contoh lagi deh biar gak bingung. Misalnya ada bilangan pokok 4 dari 16. Nah, sama aja kan, bilangan pokoknya udah 4 nih. Ya kan? Bilangan pokoknya udah 4. Kira-kira 16 itu 4 pangkat berapa ya? 4 pangkat 2. Berarti jawabannya bilangan pokok 4 dari 16 adalah 2. Gitu. Paham ya? Contoh lagi yang kelima, misalnya ini udah mulai pecahan, bilangan pokok 2 dari 1/4. Nah, sekarang kita lihat, kalau pecahan minggu lalu eksponen, supaya dia pangkatnya nggak pecahan, kita pindahin ke atas, jadinya 4 pangkat min 1, ya kan? Nah, setelah itu, karena bilangan pokoknya udah 2, berarti yang 4 ini harus kita samain nih, bilangan pokoknya juga harus 2. Berarti jadinya bilangan pokok 2 dari, nah 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Ada min 1-nya. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2. Tulis 2 pangkat 2, jangan 2 aja, karena kan supaya dapat hasilnya 4. Nah, udah dapat nih. Sama dengan, ini kan udah sama-sama 2 nih, log 2 udah kan. Tinggal ini nih yang kita kali, 2 kali min 1, berarti min 2 jawabannya. Contoh yang lain yang pecahan, misalnya ada 3, bilangan pokok 3 dari 1/3. Nah, ini sama nih, berarti kan tinggal kita naikin nih 1/3-nya supaya nggak dipecahin, jadinya 3 pangkat min 1. Nah, karena udah sama-sama 3, jawaban atasnya aja jadinya min 1. Tuh, contoh lain nomor 7. Misalnya bilangan pokok 4 dari 1/16. Nah, sama aja kan. Misalkan ininya kita naikin dulu 16-nya, jadi 16 pangkat min 1. Nah, bilangan pokoknya kan udah 4 nih, kita 16-nya harus kita rubah jadi 4. Berarti jadinya bilangan pokok 4 dari 4 pangkat 2. Karena 16 itu 4 pangkat 2. Nah, udah sama-sama 4 kan lognya, tinggal 2 kali min 1, jadinya min 2. Gitu. Paham ya? Ini adalah
baru konsep dasarnya logaritma. Kalian silahkan pahami dulu konsep dasarnya. Minggu lalu kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Boleh kalian catat ya di buku tulis, di buku catatan, menggunakan pulpen yang rapih. Nah, selanjutnya ada tugas 6 ya. Ini sama banget materinya, sama yang tadi Ibu jelasin, cuma beda angka, ada nomor 1 sampai 10. Kalian silahkan kerjakan di buku latihan menggunakan pulpen. Jangan lupa gunakan cara dan jawabannya yang lengkap. Jangan langsung misalnya 5 log 1 langsung sama dengan 0. Pokoknya harus pakai cara nih, kayak misalnya di sini ada 8, bilangan pokok 8 dari 1/512. Supaya ininya nggak ada pecahan, berarti kan jadinya bilangan pokok dari 512 pangkat min 1. Nah, 512-nya dirubah jadi 8 pangkat berapa. Nah, itu harus pakai cara, jangan langsung jawabannya aja ya. Oke, kalau ada yang nggak paham, kalian bisa WA Ibu secara personal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.